Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengemudi bagi pemula yang baik dan aman. Untuk sarana kendaraan yang kita gunakan di sini adalah Toyota Innova tahun 2019. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke dalam. Ini kondisinya di dalam. Bagi para pemula yang ingin belajar mengemudi dengan baik ya, di sini saya akan buat video tahap pengenalan. Nanti ada lagi tahap berikutnya, yaitu kita belajar mengemudi di jalan. Langsung aja yang tahap pertama. Setelah kita masuk ke dalam, itu kita harus tahu, kita harus mengenal dulu nah, di sini mengenal dulu untuk cara menghidupkan. Cara menghidupkan di sini ada dua jenis ya. Yang pertama yang umumnya itu masih manual atau dengan menggunakan anak kunci seperti ini. Dan yang jenis lainnya itu kendaraannya tidak menggunakan anak kunci, tapi hanya menggunakan sensor atau remote. Jadi dia menggunakan tombol, jadi tombol start stop engine namanya. Nah, biasanya untuk jenis tersebut tombolnya ada di sisi kanan atau sisi kiri dari bagian setir. Nah, ini jenis kendaraan yang kita gunakan adalah Innova tahun 2019, manual dan masih menggunakan kunci ya. Nah, seperti ini. Langsung aja ya kalau kita belajar di sini. Nah, kalau kita ingin menghidupkan itu di kunci kontaknya itu kurang fokus ya. Nah, di situ ada tertulis lock, ACC, on dan start. Nah, ini anak kuncinya, langsung kita coba masukkan. Lock ini kondisi setir masih terkunci. Setir pada umumnya kendaraan-kendaraan yang keluaran sekarang itu power steering ya. Jadi kalau kondisi anak kuncinya berada posisi lock, itu setirnya terkunci atau tidak bisa digunakan. Berikutnya kita putar ke arah ACC. Nah, ACC ini arus listrik yang ada di kendaraan itu sudah masuk, tapi hanya ke beberapa bagian. Contohnya kalau AC belum ya, AC belum bisa kita gunakan. Di sini yang tersambung itu ke radio. Nah, ini radionya sudah oke, radionya sudah hidup. Nah, jadi ke bagian lain belum. Jadi hanya beberapa bagian seperti radio yang hidup dan jam kendaraan hidup di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut putar ke posisi on. Nah, posisi on. Pada posisi on itu sistem kelistrikan umum pada mobil sudah bekerja. Ini indikator yang ada di dashboard ya, sudah hidup, sudah menyala. Bisa dilihat. Oke. Pada posisi on ini untuk power window bisa dilihat ini. Nah, power window sudah bisa digunakan. Jadi sistem kelistrikan sudah tersambung utuh. Langsung setelah kita posisi on kunci kontak, maaf ya kayaknya kurang fokus. Nah, ini kita langsung hidupkan kendaraan. Nah, di sini untuk beberapa jenis kendaraan, kalau untuk yang saya gunakan ini itu kalau untuk menghidupkan atau menyalakan kendaraan itu kita harus menekan sebentar. Nah, kita harus menekan
pedal kopling seperti ini. Kita putar. Nah, kendaraan sudah menyala. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, teman-teman, jadi untuk menghidupkan kendaraan itu ada yang dua jenis. Ada yang menggunakan anak kunci, ada juga yang tidak menggunakan anak kunci atau keyless namanya ya. Jadi keyless itu dia hanya menggunakan tombol start stop engine namanya. Nah, biasanya posisinya ada di sebelah kiri setir atau di sebelah kanan. Untuk pengetahuan bagi teman-teman pemula yang ingin belajar mengemudi atau nyetir mobil. Nah, yang kita gunakan ini masih menggunakan kunci. Nah, setelah kendaraan menyala seperti ini, kita bisa menyalakan AC. Nah, agar lebih nyaman ya, kita menyalakan AC. Ini setelan AC. Nah, di sini setelah kendaraan menyala dan kita sudah ada di dalam, kita harus posisikan posisi berkendara yang nyaman. Berkendara yang nyaman, pertama dari posisi duduk ya. Posisi duduk kita itu harus nyaman. Nah, ini terus nyaman. Nah, jadi di sini ada setelan. Nah, tuas ini setelan untuk memajukan atau memundurkan posisi kursi atau jok pengemudi. Nah, jadi kita posisikan lebih nyaman mungkin. Kemudian posisi senderan. Nah, posisi kaki kita harus nyaman dulu. Ya, bisa dilihat. Ya, ngakunya. Nah, posisi kaki ini ada kita masih menggunakan 3 pedal di sini. Ini pedal kopling, yang sebelah kanan rem, yang tengah yang sebelah kanan gas, yang tengah itu rem. Oke. Nah, setelah kita dalam posisi nyaman, jangan lupa untuk menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Nah, ini gunakan sabuk pengaman. Di sini ada salah satu tips, bukan tips sih teman-teman, tapi mungkin pengalaman ya, karena untuk belajar mengemudi itu kan kita harus punya keterampilan khusus, karena mengemudi itu kita bersinggungan dengan orang lain di jalanan. Jadi di jalan itu bukan hanya kita sendiri, jadi ada pengendara yang lain. Nah, dikarenakan kita menggunakan atau berjalan di jalan raya, kalau saya pribadi, kalau sebelum berkendara itu, saya selalu berdoa. Kalau untuk yang muslim itu, saya selalu ucapkan bismillah agar dilindungi Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkendara. Jadi kita insya Allah selamat, karena kita tidak tahu kondisi yang ada di jalan ya. Kalau untuk yang non muslim bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ini hanya masukan ya, atau saran ya, karena di kondisi jalan itu kita tidak tahu keadaannya, situasinya. Jadi selain kita harus mempunyai keterampilan, terus kondisi fisik yang prima, juga kita harus secara rohani atau ininya mungkin kita berdoa meminta perlindungan atau keselamatan. Itu cuma sharing pengalaman aja ya, supaya teman-teman juga tahu kalau berkendara itu
tidak cukup hanya dengan keterampilan fisik, kita juga butuh doa agar kita diberi keselamatan. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah manual 5 speed, langsung aja ya. Nah, untuk teman-teman sebelum memulai berkendara, setelah kita hidupkan mesin, kemudian kita menggunakan safety belt ya teman-teman, safety belt, posisi duduknya nyaman, kondisi kaki, maksudnya untuk menekan pedal kopling dan gas itu posisinya sudah tepat. Kita juga harus bisa mengoperasikan transmisi atau pedal gigi. Nah, di sini ada pedal gigi ya. Ini hanya tips aja buat pemula, karena biasanya pemula itu terkendala pada pengoporan gigi atau mengoperasionalkan pedal gigi. Karena di sini kan pedal giginya sama seperti kendaraan umumnya, ada 5 speed, satu ke depan kanan kiri maksudnya, kemudian satu ke belakang kiri, 3-nya tengah, 4-nya ke belakang, kemudian 5 gigi 5-nya itu ke kanan depan, kemudian gigi mundur. Langsung aja ya teman-teman, kita praktek. Ini kita belum dalam kondisi berjalan ya, jadi kita harus tahu dulu fitur-fitur yang ada di kendaraan ini. Ini ada fitur AC, itu yang gampang ya. Ini ada tuas untuk mengoperasikan lampu sebelah kanan. Nah, ini untuk menghidupkan lampu senja ya, lampu senja atau lampu kota. Ini lampu kecil, ini lampu besar. Oke. Dan tuasnya ini juga untuk difungsikan untuk menyalakan lampu sen atau rating ke bawah dia sebelah kanan, ke atas dia sebelah kiri. Dan untuk tuas yang sebelah kiri itu adalah tuas untuk memfungsikan kipas atau wiper kaca. Nah, ini tuasnya seperti ini. Jadi kalau kita operasikan ke atas, nah bisa dilihat satu kali itu untuk menyalakan kalau misalnya hujan rintik. Nah, ini kalau kita ke bawah ada 3 ya, pelan, sedang, dan kondisi. Nah, ini yang pelan, ini yang kencang, nah ini yang lebih kencang. Oke. Dan yang tuas yang ujung ini untuk menyalakan wiper belakang. Nah, dilihat. Oke teman-teman, tahap awal sebelum mengemudi kita harus belajar yang seperti saya sampaikan tadi, mengoperasionalkan transmisi atau giginya ya. Nah, kita harus menekan kopling terlebih dahulu ya, kemudian kita geser ke sebelah kiri, dorong ke depan untuk gigi 1. Masih di sebelah kiri, kita tarik ke belakang, posisi sudah di gigi 2 ya. Untuk pemula biasanya kalau untuk berkendara itu hanya belajar atau untuk memindahkan atau operasionalkan gigi 1 dan 2, kiri depan, tarik ke belakang, ke tengah itu netral. Nah, jadi dari gigi 2 kita geser sedikit ke tengah, dia akan kembali ke tengah, dia akan kondisinya netral. Nah, bisa kita goyang kanan kiri bebas, ini netral. Kalau untuk gigi 3 dari posisi netral cukup kita geser ke depan, tidak perlu digeser kanan atau kiri. Ini sudah gigi 3. Untuk gigi 4 kita tarik ke belakang, kita kembalikan lagi, geser ke tengah, kemudian kita geser ke
kanan mentok lalu ke depan. Ini sudah gigi 5. Nah, jadi untuk pemula sebaiknya sebelum belajar mengemudi di jalan kita membiasakan dulu untuk ngoper gigi. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus membiasakan. Jadi kalau di jalan, karena posisi kita itu mengemudi itu menghadap ke depan, jadi kita tidak melihat lagi cara mengoper giginya atau mengoperasionalkan giginya. Baik, sampai di sini. Silahkan buat teman-teman yang akan memberikan masukan, karena di sini judulnya buat pemula ya. Nah, jadi silahkan tanya-tanya. Mungkin ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan di sini untuk tahap 1, di sini saya hanya membuat video untuk pengenalan awal aja ya. Jadi kita belum mulai berkendara di jalan, jadi hanya tahap awal. Nanti akan saya buat lagi video berikutnya. Dan jangan lupa buat teman-teman, kalau memang video ini bermanfaat atau memberikan ilmu buat teman-teman, boleh di like videonya, kemudian di subscribe. Demikian video ini saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.